Apalagi ini anime ada ecchi-ecchinya. Sedikit sih. Yang jomblo mah makin mupeng aja itu. Yos, hai sobat Gamataku, selamat datang di channel Gamataku, channelnya pecinta game, manga, anime, dan halal otaku. Kali ini autor bakal bahas 4 anime komedi romantis yang MC-nya ya gitu deh. Walaupun on, mesum, tetep aja ceweknya berjejer. Kampret lah emang nonton anime macem ini. Emang biasanya bikin jiwa kejombloan berasa sakit, tapi nggak berdarah. Gak usah kelamaan, langsung aja cekidot. Kita buka videonya sama anime kucing Bakatotes Tosokanju atau mungkin terkenalnya Bakatotes Summon the Beast. Walaupun udah 10 tahun, ini anime kayaknya nggak pernah basi. Ini anime diadaptasi dari light novel karya Kenji Inoue sama Yui Haga. Dirilis musim dingin dan dapat rating 7,66 dari My Anime List. Di anime ini kita bakal kenalan sama lumayan banyak karakter yang sekolah di Akademi Fumizuki. Ada yang on kayak Yoshi Akihisa sama Tsuchiya Kota, ada yang pinter tapi males kayak Sakamoto Yuji, ada juga yang cuantik-cuantik kayak Shoko Minami Mizuki sama Hideyoshi. Ya, Hideyoshi cantik. Akademi Fumizuki itu bukan sekolah biasa. Di sini siswanya dibagi-bagi jadi beberapa kelas berdasarkan kepinterannya. Dari yang paling pinter ada di kelas A, kelas yang paling elit, sampai yang on ada di kelas E, kelas paling bobrok. Yang bikin Akademi Fumizuki ini spesial tuh, di sini ada sistem yang bisa bikin siswanya buat manggil semacam avatar yang kekuatannya sama kayak nilai tes pemilik avatar itu. Jadi yang nilai tesnya tinggi, avatarnya kuat. Nah, buat yang nilai tesnya letoy, ya avatarnya juga ikut letoy. Avatar ini nantinya bisa dipakai buat baku hantam di perang antar kelas buat ngambil fasilitas kelas lain. Kelas F yang gak terima nasib bakal nyoba ngerebut fasilitas kelas lain di perang antar kelas ini. Pertanyaannya, kelas F bakal berhasil atau enggak nih? Ini anime kociknya kebangetan. Nonton berkali-kali aja tetap dijamin masih ngukuk. Walaupun ada lope-lopenya, tenang aja, malah ngukuk lah iya. Punya 2 season sama 2 OVA, kenyang lah nontonnya. Walaupun autor sih masih kurang itu. Coba deh Soga tonton dulu, awas ngukuk terus, sakit perut nanti. Selanjutnya Sainai Heroine no Sodate Kata. Terkenalnya sih Saikano ya. Wih, siapa nih yang nggak tahu anime ini? Banyak banget waifu material di sini. Cocok buat waifu hunter lah. Diadaptasi dari light novel buatan Fumiaki Maruto sama Kurehito Misaki. Anime ini dirilis musim dingin tahun 2015 dan dapat rating 7,55 di My Anime List. Di anime ini kita bakal ngikutin perjalanan Mas Tomoya Aki. Mas Aki ini hardcore otaku atau kalau di sini mah wibu tingkat dewa kali ya. Segala macam anime, game, novel, figura, pokoknya punya semuanya deh. Mungkin bosen jadi penikmat doang nih. Suatu hari Mas Aki ini mutusin untuk buat game visual novel romantis. Kita wibu mah nyebutnya galge, tapi Mas Aki sadar dia butuh bantuan orang lain buat nyiptain game impiannya ini. Nah, mulai deh Mas Aki nyari orang buat bantuin dia. Ada Eriri si ilustrator, ada Utaha Senpai si penulis cerita, sama ada Kato yang bakal jadi model di gamenya Mas Aki. Yang nanya, si Aki bakal jadi apa? Oh, tenang, dia bakal jadi programmer merangkap produser. Ya, Rujan omae. Modusnya si Aki kampret ya, yang direkrut cewek semua. Ya, tau lah ya, kalau ada satu MC laki sama bejibun cewek, mau nggak mau ada aja scene-scene yang bikin para jomblo sakit hati pas nonton. Nah, kira-kira Mas Aki bakal sukses nggak nih bikin game impiannya? Masalah macem apa yang bakal dihadapin si Aki sama timnya ini? Coba deh Soga tonton. Banyak waifu-waifu cakep, lucu pula. Cocok dah buat ditonton santai. Apalagi ini anime ada ecchi-ecchinya. Sedikit sih. Yang jomblo mah makin mupeng aja itu. Untuk yang Jones, awas makin ngenes.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai, juga sering disingkat Haganai. Dirilis musim gugur 2011 di Jepang sama dapat rating 7,36 dari My Anime List. Anime ini pastinya masih asik dong buat ditonton sekarang. Diadaptasi dari light novel garapan Yomi Hirasaka sama Buriki. Anime ini punya 2 OVA, 2 season sama live action. Cuma kurang movie doang nih. Anime ini nyeritain tentang perjuangan karakter-karakternya yang hampir semuanya rada sableng biar bisa dapat teman. Kita bakal kenalan sama Mas Hasegawa Kodaka. Kodaka ini murid pindahan baru yang walaupun udah sebulan pindah ke Sen Chronica Academy, dia belum bisa punya teman. Bukan salahnya dia juga sih kalau dibandingnya sama karakter lain di anime ini. Mas Kodaka tuh malah yang paling waras. Tapi sayangnya karena mungkin mukanya yang rada sangar plus rambut kinpatsunya, jadi deh dia kelihatan macam preman sekolah. Alhasil dijauhin siswa lain dah. Tapi kengenesan Mas Kodaka ini berubah semenjak dia nggak sengaja ketemu sama Mbak Mikazuki Yozora. Mikirin cara biar mereka berdua bisa dapat temen, Mbak Yozora kepikiran untuk buat semacam klub di mana orang-orang ngenes macam mereka bisa belajar social skill biar bisa dapetin temen. Kebetulan Mbak Yozora ini introvert alias ngenes juga karena nggak punya temen. Klop lah jadinya dia sama Mas Kodaka. Di klub ini nantinya Mas Kodaka sama Mbak Yozora bisa kenalan plus temenan sama member lain yang bakal join klub ini. Tapi entah kenapa nih ya, apa mungkin karena Mas Kodaka ini ahlaknya baik atau gimana, kok yang join klub ini nantinya cewek semua ya. Ya alhasil Mas Kodaka bakal dikerubungin sama cewek-cewek terus lah. Autor juga sakit hati ngelihatnya, miris. Hal-hal lucu sama kesablengan karakter-karakter di anime ini bakal banyak bikin ngukuk deh. Apalagi banyak cewek-cewek kawaii-nya. Gak bosen deh nontonnya pasti. Cuma ya itu, awas Kokoro Jonusnya sakit hati. Wak 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 wow. Yang terakhir ada Ore no Kanojo to Osana Najimi ga Suraba Sugiru. Autor singkat jadi Oresura. Diadaptasi dari light novel buatan Yuji Yuji sama Ruro dan dirilis musim dingin tahun 2013 di Jepang. Anime ini punya rating 7,18 di My Anime List. Di anime ini kita bakal ngikutin kehidupan sehari-hari Kido Eta. Mas Eta ini tuh siswa SMA teladan di sekolahnya. Saking teladannya nih, yang bisa Mas Eta pikirin tuh cuma belajar sama belajar. Dan jadi deh dia sama sekali nggak tertarik sama yang namanya cinta. Berat ini kasusnya. Walaupun punya temen cewek yang unyu pun, Mas Eta tetap nggak tertarik buat pacaran. Ini nih yang biasanya bahaya, takut disangka maho. Tapi semuanya bakal berubah semenjak ada murid pindahan baru yang masuk ke sekolahnya Mas Eta, Natsukawa Masuzu. Murid pindahan yang cakep nan terkenal, saking cakepnya dia terus-terusan ditembak sama siswa laki di sekolah itu. Sayangnya Mbak Masuzu ini juga sama kayak Eta, nggak tertarik sama pacaran. Alhasil semuanya ditolak mentah-mentah. F in the chat. Walaupun cakep ya, Mbak Masuzu ini punya kepribadian yang rada kampret. Gimana enggak? Tahu si Eta tuh nggak tertarik sama pacaran, Masuzu malah ngancem Eta untuk jadi pacar palsunya. Alasannya sih katanya biar Mbak Masuzu nggak digangguin siswa laki-laki lain di sekolah. Ya iyalah, kalau siswa laki-laki lain tahu Masuzu udah punya pacar, masa mau ditikung kan? Mau ichido okikishimasu. Kido Eta-kun, watashi no kareshi ni natte kudasaru? Akumame. Tapi yang namanya bohong-bohongan pastinya ada konsekuensinya kan. Kira-kira apa ya? Tapi entah kenapa nih ya, kok Mas Eta yang gak tertarik sama pacaran ini malah nantinya dikerubungin cewek-cewek ya. Kita yang jomblo malah gak dapet ya. Begitulah pokoknya, kayak anime romantis komedi lain. Pastinya anime yang satu ini juga punya banyak scene-scene kocak. Jadinya pas lah buat soga yang lagi pingin ketawa tiwi sambil lihat yang kawaii-kawaii. Tapi ya itu, jangan terlalu dimasukin hati ya nontonnya. Sakit nanti kokoronya. Itu dia 4 anime komedi romantis yang rada menusuk kalau yang nontonnya jomblo. Ayo siapa aja tuh? Gimana menurut Soga? Mana yang mau ditonton duluan nih?
Tulis di kolom komentar ya, sambil kita ngobrol bareng. Kalau Sobat Gamataku senang dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Ya, boleh dong di-share juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.